Terus panas dingin, panas tiris memang geus dibaheula sih nya, panas tiris. Tanggal ngora tiis sampai ke tanggal 10. Tanggal 10 ke tanggal 20 panas. 20 ke 30 panas tiris gitu kan. Eta penyakit biasa, batuk. Mun cenah mah, mun cek medis mah cenah Omikron gitu. Omikron teuing Bapakron teh apa? Aya Bapakron, aya Didikron, aya Akikron. Padahal setelah dievaluasi Omikron teh ternyata merek ban mobil. Ieu pantesan lamun Omikron teh sok lieur dan ban mobil muter terus. Kita berdoa mudah-mudahan yang sedang sakit, panas dingin, pilek di mana-mana Bu. Beberapa hari ini saya ngisi terus, hampir jamaahna mararuyung mencarahayam. Alasanna panas tiris, batuk, nah Pak Ustad gitu. Jadi ambil hikmah Bu. Bulan sekarang kita sedang diberikan ujian sakit seperti itu, nggak lama lah, paling seminggu, paling banter juga seminggu, cepatnya 3 hari. Ini jadi hikmah karena 2 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi berharap sekarang kita sakit, nanti Ramadan bisa sehat. Itu maksudnya. Allah ini memberikan sebuah katakanlah ujian kepada kita biar nanti itu Ramadan kita sehat semua. Gitu ya. Tapi kalau yang sekarang lagi sakit, saya doain mudah-mudahan sehatlah semua ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya langsung bahasan saja kitab ini karena sudah 2 pertemuan kita nggak bahas. Mungkin udah ada yang lupa bahasan yang kemarin. Tapi ada ini ya. Ada ya PR belum. Apa sih? Yang Mi'raj ya? Ya. Kedua atau ketiga? Itu aja dulu, lanjutin ya. Baik, ketika Rasulullah Mi'raj, ini sampai jam 5 kita bahas dulu ini. Ketika Rasulullah Mi'raj, langit ke-1, Rasulullah Mi'raj. Ketika amal manusia itu diangkat, ketika mencapai langit ke-1, maka itu dicek Bu. Dicek oleh malaikat yang pendunggu langit pertama. Setelah amal solehnya bagus, ibadahnya bagus, dicek, ternyata ada terselip gibah, maka amal itu dikembalikan lagi kepada orangnya, dilempar. Nah, ini gibah, ya. Tahu gibah Bu? Yang bekas ini, bekas padi itu. Oh, gabah itu. Gibah itu ngomongin. Ya, ngomongin ngomongin kalau ngomongan bener ya. Ngomongan itu kalau bahasa Indonesianya apa? Membicarakannya. Pada beda. Kalau Sunda ngomongan mah mamatahan, ya Bu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ngomongan membicarakan. Tuh beda arti. Kalau ngomongin membicarain. Kalau ngomongin setahu saya kalau ngomongan itu dipapagahan, itu ngomongan, dinasehatin itu ngomongan. Tapi kalau bahasa Indonesia ngomongan
membicarakan dosa membicarakan mah kalau ngomong mah tidak. Pokoknya mah eta lah gibah teh. Lewat. Yang kedua, amal perbuatannya bagus, langit pertama lewat karena nggak ada gibahnya. Bibirna teh cicing, halus. Tara gitu lah. Ayo we norowe ke bibir teh. Teh bahaya teh bibir teh, Bu. Karena dulu iblis itu kan diusir dari mana, Bu? Dari surga. Diusir dari surga, itu iblis bingung, curhat ke saha gitu. Teh iblis beuki ngomong gitu. Kade Bu, aya nu beuki ngomong, aya nu bisa ngomong, aya nu ngerti ngomong, beda. Mun ustad beuki ngomong salah. Kudu ngerti ngomong. Mun beuki ngomong, ngomongna beuki tapi teu kaharti. Emane ngomong naon teuing sarua ya. Eta beuki ngomong gitu teh. Man beu naon we sagala diomongkeun gitu teh. Setan itu bingung mau curhat ke siapa. Kesel, dia diusir dari surga. 800 tahun dia di surga. Hanya karena Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api, suruh sujud, tapi tidak mau, akhirnya diusir dari surga. Akhirnya kesel, akhirnya curhat. Keselnya ke siapa? Ke Adam. Akhirnya kemana muter? Akhirnya dia pergi ke sungai. Pas di sungai banyak ikan, Bu ya. Nah, baru curhat Bu, iblis tak ka laut. Yo. Cek iblis teh, ka saha Bu? Ka laut, ka ikan. Kan. Manya uk abunya pasti ikan lah. Manya. Karena kan orang kalau manggil ujung abunya. Kan. Yuk. Naon iblis? Kata siapa? Kan. Tahu nggak kamu Adam? Ya tahulah. Adam itu sering ngebunuh kamu, sering nyari kamu untuk makan. Hati-hati tuh sama orang yang namanya Adam. Ibu tahu Adam? Salaki si Inul. Kunaon salaki si Inul sebut Adam, Bu? Karena kumisan. Kumisna 2 pelang teh abunya. Tapi lamun dikerok mah lain adem, gitu kan. Situ kan. Jadi si Lauk itu denger, emang bener Adam suka ngebunuhin. Kamu mah nggak tahu. Pokoknya mah hati-hati kalau ada Adam kamu pasti dibunuh. Oh gitu ya, iya. Pergi tuh iblis. Akhirnya si ikan itu ngomong, Bu, ke siapa? Ya kepada ikan yang lain. Kamu jair, ka emas, ka batutu, ka naon deui? Lele. Ngomong gue terus kieu tah. Madak ikan teh kieu, Bu. Akhirnya apa? Dulu mah ikan ada lidahnya, Bu. Sama Allah lidahnya dicopot, Bu. Makanya sampai sekarang ikan enggak ada lidahnya. Karena apa? Allah tuh nggak seneng kepada orang yang banyak ngomong. Terus ngomong ka dia. Palaur keleta urang dieuweuhkeun di. Coba lamun jelema boleh tahan kumaha. Teu puguh kan? Nah, ikan dulu kayak gitu. Makanya ikan di stop lidahnya oleh Allah. Karena ngomong terus gitu tah. Makanya sekarang ikan nggak ada lidahnya. Sok we buktiin. Ibu lamun meuli lauk bukakeun. Eueuh tahan. Bisi terpercaya omongan Ustaz, emang benar gitu ikan gak ada lidahnya, buktiin gitu. Gak ada ya? Gak ada. Biasanya kan kita gak peduli pada ikannya, nyawa-nyawa nges ayah digoreng dahar, padahal teu peduli. Kita lauk teh aya huntuan atau aya letahan kan gitu. Satu gibah. Kedua, ketika masuk langit kedua, gibah aman. Dicek lagi, ternyata dilemparin lagi. Kenapa? Ini kemarin udah ya? Apa? Materi pingin dibayar, hati-hati ya.
Ibu misalkan Bu Susi dipanggil ke Jakarta, dipanggil naon tadi itunya. Dipanggil MTQ misalkan, atau Ibu Mas Hadi dipanggil ke provinsi gitu kan. Dipanggil MTQ gitu. Jadi kori. Saya mau ke sana asal dibayar sekian. Itu hati-hati. Ketika nanti masuk langit kedua, dilemparin lagi amal perbuatan. Makanya jangan sampai ada keinginan untuk dibayar. Gitu kan. Itu dua. Yang ketiga nih, satu ghibah, dua materi, ketiga amalnya bagus, tidak ada ghibah, sholatnya bagus, zakatnya bagus, sholawatannya bagus, langit ke satu aman. Yang kedua ikhlas, aman. Masuk ketiga dilemparin amalnya Bu. Kenapa? Karena ketika beramal soleh dibarengi dengan sifat sombong. Hati-hati Bu. Sombong banget gitu kan. Ketika pengajian, aku alhamdulillah kalau pengajian mah nggak pernah libur, aku mah Seninan, Selasa Selasaan, Rabu Rabuan. Pokoknya alhamdulillah saya mah full 1 minggu. Pengajian enggak, dengerin aja di rumah. Pengajian. Ini sombongan lu bilang. Ibu, Bu RT, Bu RT gitu kan. Gitu. Bu RT, Bu RT gitu tuh. Bener ya kalau tahajud itu nyaman banget. Tenang hati itu gitu. Saya semalam alhamdulillah 12 rakaat gitu kan. Alhamdulillah sampai nangis saya itu, ya Allah gitu. Kunaon lapar udah gitu. Minta salah kita main nasi goreng teu mangkat. Jejeritan we abdi teh keur tahajud teh. Jadi tahajud teh ngadoh hayang nasi goreng. Nepi ka diomong-omong tahajud teh. Sombong banget gitu tiputing teh. Kan dulu mah suka ada sumur Bu. Sumur timba ya. Nu aya katrol. Masih ada ya? Sigela masih ya? Namanya tuh Cugulong Jawa. Namun tahajud teh jam 1 teh korolong kadenge. Ibu isuk-isuk teh subuh kene. Malam kedengaran enggak itu yang keliling-keliling. Meni gane, saya mau tahajud itu teh. Ya Allah gitu. Ya Allah meni dia ngomong. Jadi alhamdulillah Bu, tadi habis pengajian mah insyaallah yang pengajian kata Pak Ustadz Riyad mah jamin masuk surga. Alhamdulillah saya mah surga sudah di tangan. Ya Allah, surga di tangan. Jadi ini, aduh ya Allah ini biarin saja Ibu, itu Pak bagian daripada amalan kita, pahala kita. Ulah kita diomong-omong gitu. Pokoknya contoh saja gini, kemarin saya ngisi di Al-Fatah. Dalam sebuah hadis itu kan dari Su'aib itu dari Anas itu kan hadisnya sahih. Dari kitab Sunan Abu Dawud dan Iqna itu hadisnya itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah muhlasan dahulal jannah man soma yauma rajab yabtagi wajhallah dahulal jannah. Man qala barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah dengan ikhlas nih dahulal jannah masuk surga gitu. Dan yang kedua, man soma yauma rajab barang siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab. Yabtagi wajhallah dengan mengharap keridhaan Allah, dahul jannah akan masuk surga. Jadi barang siapa yang puasa sehari saja nih masuk surga, Bu. Ibu udah puasa? Berarti Ibu dijamin masuk surga. Alhamdulillah abdi mah surgana terus menerus murulu ka abdi gitu. Nya puasa ongko gitu. Tambah pengajian ongko, ya Allah abdi mah aman lah ke akhirat mah. Si sombong-sombong teh atuh. Ya Allah. Dibalikin Bu, langit ketiga lemparin. Karena sombongnya itu. Gitu. 3, masuk langit keempat nih. Gibah aman. Ikhlas oke. Tidak sombong, tapi ujub. Ada ujub dilemparin lagi. Apa ujub, Bu? Ujub teh takabur. Arti ujub apa? Apa bedanya ujub sama sombong? Kalau sombong membanggakan diri. Kalau ujub
sing harulun kicapna kicap ngahulang kita. Kicap katirisan gitu. Namanya kicap ahli surga ngahulang kita. Ujub apa Bu? Ujub. Lanjutannya ujub ria takabur. Ujub itu apa? Sombong, sombong itu membanggakan. Kalau ujub apa ujub? Dibuka atau dina bah Google minta bantuan bah Google apa ujub gitu. Ujub itu apa ujub? Hah? Ai pamer yang sombong beda ente? Ujub apa? Menghasilkan sesuatu perkara karena dirinya. Itu namanya ujub. Artinya apa? Kalau nggak ada aku mah, aku gitu. Aku gitu loh. Gitu. Aisyah mah gue punya anu tuh sombong namanya. Kalau membanggakan diri itu artinya karena diri pribadi itu, lepas tuh Allah itu. Semua karena aku. Itu kan bisa gitu kan aku tuh. Nyaho teh kok aku gitu. Ya Allah. Itu namanya hati-hati, Bu. Tuh bisa pengajian kayak gitu karena aku tuh nunyaepkeun ka daharan anak itu kan. Lain ujung begitu, Pak. Jadi hati-hati ketempelan gibah, ketempelan pingin mendapatkan bayaran. Yang ketiga ada sifat sombong, yang keempat ada sifat ujub. Aman tuh. Tidak ada gibah, tidak ada yang namanya pingin dibayar, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada sombong. Tidak ada ujub, aman lewat sampai langit keempat. Sampai langit kelima, hati-hati. Dilemparin lagi. Kok dilemparin lagi nih amal saya? Sholat saya dilemparin lagi. Amal soleh saya dilemparin lagi. Kenapa? Ternyata tidak punya tepok seliro. Apa tepok seliro? Nah, pasti Arab orang Jawa. Non, tenggang rasa. Lain egang, tenggang, namanya egang rasa. Egang rasa mah egang. Tenggang. Soklah. Ada rasa kasih sayang. Lamun orang rajin ibadah, orang rajin sholat, rajin zakat, tapi tidak ada teposliro kepada saudara, apalagi keluarga, dilemparin lagi. Hati-hati, rajin pengajian di jalan, ada pengemis, diam we gitu Pak. Terus misal ada yang minta tolong, minta bantu, tidak ditolong, hati-hati. Punten Bu, bukan sombong nih saya ya. Ini menyeritain lah. Ngomongkan. Tapi kan ini contoh. Saya ada waktu kemarin dari sisa jadwal ceramah, karena sekarang juga ada 3. Hampir tiap hari ternyata 3 sekarang. Nah kemarin nyempetin jarah ke Masjid Agung, ke Syekh Yusuf. Jamaah maghrib di sana, ada waktulah 2 jam sampai isya. Mau sodakoh Bu, pasti ngeliatnya dompet. Aduh ratusan ribu kabeh Bu. Bingung saya Bu. Aya 50.000 hiji Bu. Dibikun gede teuing gitu rek sodakoh teh. Ada ustaznya sarua Bu. Aya 2.000-an detik teuing tuntut jadi henteu Bu. Jadi ngaul. Dari 50.000 gede teuing gitu. 2.000 leutik teuing jadi ngahulang tuntuna. Beli tasbih we rek supaya pemulangan. Pak, tasbih di berapa? Ye nu gaduna ge cenah ka mana bieu? Teu jadi. Tuntun aja bingung. Sedekah teh jadi ya Allah setan ya. Udah sami ustaz ge Bu nyaan 50.000 teh. dasar setan Bu. Kalau gitunya. Pas gitu ya udah. Mau 15 menit lagi ke Masjid Agung. Dari belakang kan, tahu Bu ya, Syekh Yusuf ya? Tahu belum? Ngomong itu apa tuh? Di Masjid Agung Purwakarta Bu. Saya Masjid Agung mana tuh? Mana Masjid Agung Pemalang atau Masjid Agung Purwakarta Bu? Kan ada
tempat jarah di depannya. Saya Yusuf. Kalau saya kan rutin di situ. Saya itu kan tiap minggu suka ke sana rutin. Kadang nginep, lamun ke pusing, hutang can kabayar, karena kadinya. Gitu. Resep kita resep. Dibijakeun rahasiana. Mun panggilan rada sepi kadinya gitu. Tah. Kata narurutan da ibu teh, oh sakit sok kadinya gitu. Gitu. Enggak, kita minta barokah karomah. Pas ke situ duduk, diem 15 menit lagi. Pas gitu ada anak Bu bawa Quran lagi ngehafal. Anak teh bukan anak sih, usia adalah 25 tahun mah. Ayah 25. Pas gitu teh dia saya nyimpan senal. Pak Haji, ini kan gitu. Orang Pak Haji hidup, Pak Haji gitu. Alhamdulillah. Saya mah ini Pak Haji lagi ngapalin Al-Qur'an. Alhamdulillah gitu. Pas gitu teh sambil nunggu ini apa senal ya barangkali ada yang infak, sedekah. Oh gitu. Ya can dikeluarkeun tadi ge ayeuna ge pas gitu teh. Emang cinta antum dari mana? Saya mah Pak Haji korban tsunami cenah. Oh, dari Aceh. Iya cenah. Kok bisa ke sini? Saya di yayasan Pak Haji cenah. Oh. Tuh kaki saya juga pendek sebelah, ditinggalikeun main nyahunyar teh. Heuh sukuna pendek sebelah. Bisa percaya beureut. Ya, cinta orang tua udah enggak ada, Pak. Saya juga ke bawah ombak 30 meter Pak Haji, saya juga nyangkut di pohon pinang ya. Kok bisa ke sini? Kan ada ini donatur cenah. Yang ke sana pengen lihat di Aceh, ya lihat saya dibawa langsung ke sini. Oh, gitu. Jadi karunya. Ini ngaluarkeun duit gitu. Ini di anak-anak itu teh 2000-an Bu. Nah saya dibere nilainya sakitu. Disebutkeun tante sombong eta mah. Aduh, Pak Haji ini bener Pak Haji buat saya. Iyalah, cinta saya gitu. Eta mah teu sombong Bu. Dah saya teu nyebutkeun nilai itu. Tapi bebeja ke pemajikan mah divideokeun. Tah duit teh kurang sakit dah dibikeun sedekah. Majikan teh ini gede gini nanya. Saya juga sedih. Teh taman teh sombong lah insyaallah gitu. Jadi kalau disebutin nilainya sama saya baru. Tapi emang saya sedih lihatnya gitu, pengen. Oh iya ya udah siang ini. Udah berapa tahun di sini? 3 tahun. Terus kalau ini sholat di mana? Di sini terus Pak Haji. Oh iya. Sholat Isya, sugan teh ngiluan sholat. Budak teh ka mana sih teh sholat? Ye, budak teh ngilu sholat jamaah. Pas keluar teh nongkrong we gigireun keneh deket gigireun sendal. Ieu budak. Ampun. Lah ini sholat berjamaahnya kalau mentingkeun sendal mainan. Nah, jadi gitu hati-hati. Jadi ada kasih sayang Bu kalau ada kayak gitu. Udah nggak usah lihat terkadang gini Bu. Kita kalau ngasih sesuatu ya, ngorakeun oge-nya, padahal masih bisa usaha. Ada nggak pemikiran kayak gitu? Ulah Bu, biarin aja. Kalau enggak, punten, udah selesai. Ulah naro weco, mere 1000, masih ngorakeneh, masih bisa usaha. Gembrang, sakayana ngamen ka dieu teh. Gembrang. Terkadang kan kita ngasih henteu langsung ngomong ngorakeneh. Masih gembrang-gembreng kalau nggak ngasih ya udah punten gitu lah, nambah dosa Bu gitu. Suka ada yang bawa mapnya gini punten gitu. Nah kalau datang ya sering saya gitu, apalagi kan di rumah kan banyak tulisan Arab. Wah nyaho nyampurkeun punten Pak, ini saya dari yayasan anu ditinggali gitu. Ya udah kalau mau ngasih, kalau benar misalkan pernah ini dari mana? Saya dari pesantren
Sukabumi Pak. Sukabumi mana? Sukabumi anunya mana? Dia teh diem. Nggak bohong. Orang saya juga di Sukabumi kok, pondok saya. Mana teh ngahulang. Oh iya, di situ Pak. Iya situ mana? Sukabumi. Sukabumi mana? Ya udah nges, berarti emang nggak bohong. Puntennya. Terus, ulah nepi ka mereh tuh ngomel ongko urang teh. Iya nggak bohongnya, dosa eta teh sia. Udah Bu nya nambahan dosa gitu teh. Rek mere-mere nya henteu teh geus selesai gitu. Aman Bu, punten geus gitu. Udah mau mungkin main mangga, mau mungkin. Ya gitu Bu. Ada tenggang rasa, orang rajin ibadah punten. Ada tetangga musibah, kita malah diam aja. Hati-hati, ibadah juga bisa jadi masalah. Gibah, materi, sombong, ujub, tidak ada tenggang rasa. Tepos liro. Kagenep masuk langit kelima aman, kagenep dilemparin lagi. Apa? Kalau dalam dirinya punya sifat hianat. Apa hianat? Hianat apa hianat? Ingkar janji. Kalau ada dalam ingkar janji itu kategori al-munafikun salasun. Ciri orang munafik. Hati-hati hianat, dijanjiin. Kok rajin ngaji tapi kalau dijanjiin ya nggak tepat waktu gitulah. Itu hati-hati. Sifat hianat. Mengkhianati seseorang juga hati-hati. Dilemparin nih dari langit ke-6. Tidak punya sifat hianat, ghibah aman, ikhlas aman, sombong juga aman, ujub juga aman, tepos liro aman, tidak hianat. Hati-hati yang paling tertinggi, di langit ke-7 dilemparin amal kita ke wajah kita. Apa? Kalau dalam dirinya ada sifat riya. Nah, ini beda. Sombong, ujub, riya apa bedanya? Ayo, bingung dewe riya. Riya apa? Pamer. Pamer banget. Mun komo enakan zaman ieu zaman kagusur karetanya enak teh. Kareta cepat anu kagusur mah. Ai urang mah da kagugusur gitu kan. Wah, meuli emas da loba teh buru-buru meuli pinuh kabeh gitu. Pamer teh pinuh. Ieu perintah surya, ieu kontai. Ya sahabat ini ya. Ngadak-ngadak ai emas reunyeum mah ngaji ge pangheulana. Cicing nyalawang pontong. Alhamdulillah ibu. Cicing teh pangarep. Sasalamat teh bae digiringkeun. Mangga ibu, mangga. Ya Allah. Kade Bu. Kumaha anu ngamungkeun? Tapi cenapa Ustaz da kumaha yang dianggap? Mangga. Tapi jangan diniatin riya. Tapi cenah saya nu ngomongkeun. Lamun urang ngomongkeun kumaha? Kesel teu. Mun aya ngani ngomongkeun, kada yang ngomongkeun. Kesel, antepkeun Bu. Antepkeun urang mah tetep we ngaji. Urang mah terkadang sok batur meuli ieu. Jadi ieu teh dada teh ngap-ngapan. Itu batur meuli mobil. Gitu kan. Itu batur meuli taneuh. Batur ngabri make mobil anyar, gurupak manehna teh. Batur make kerudung anyar, luas. Tah, make kerudung anyar, heunyakeun wae. Ulah nepi ka balik deui kunaon? Oh, caromel urang make kerudung kieu ge. Maju ngaji Bu, diomongkeun mah. Terus pangareupna. Kitu. Jadi iya Bu hati-hati ulah nepi ka. Tapi kalau diniatin riya itu hati-hati ya jangan. Kalau niat syariat mah ya bagus gitu. Emang kan Islam harus ngatur gitu kan. Makanya kan riweuh emang sekarang jadi MUI itu jadi sampai masalah baju saja. Jadi minta keterangan yang pasti. Sebetulnya kalau pakai sholat, kalau pakai kaos gimana Pak Ustaz? Gitu.
duh ampun cinta. Ai salatnya teu nana make kaos gitu kan. Lamun adan make kaos teu meunang gitu. Hah? Teu meunang adannya. Lemanya adan make kaos kata meunang gitu. Kudu adan mah Allahu Akbar. Gitu banyak adan make kaos gitu. Ai salatnya teu nana ngan adabnya. Kalau adabnya ya bagus, pakai baju koko, tangan panjang. Gitu. Sok aya make kaos mengko eta nu ngaji make kaos kumaha? Aya teu make kaos oge, ngan make baju deui gitu. Anu make kaos sangsangnya. Sok Ibu, lamun saya datang, alhamdulillah waktu pengawasan saya kan ke Pak Ustadz Riyad mang. Kurunya abi make kaos oblong ka dieu kumaha coba itu. Balik Ibu stres Pak Ustadz Riyad teh kana mah gitu. Gitu. Walaupun ya sah-sah saja gitu. Tapi ya ada Bu, ada gitu. Aya aturanna gitu. Dan saya juga sebenarnya enggak nyaman pakai celana panjang kan. Sedangkan pakai gamis, pakai samping gitu. Ayeuna rada dek make samping geus turun 10 kilo ayeuna. Di kamar mah tara make kurangnya. Sekarang mah udah 10 kilo. Jarang makan sekarang mah Bu gitu. Berat Bu. Jadi pakai samping teh eungap, pakai gamis wae ayeuna mah daek geus. Mantap tadi ngisi ceramah ada yang beda sekarang Pak Kiai katanya apa? Enggak pakai gamis nih mah. Alhamdulillah ayeuna mah ngarada eungap saeutiknya wae. Nama rada berkurang Bu dahar tuh. Sama dahar, rajaban, bakakak. Gitu. Nah jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan sifat itu disampaikan. Kita ini terhindar dari penyakit-penyakit. Sehingga amal kita lewat sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah sadayana, urang sami lajengkeun kitab Sulamut Taufik. Satu pasal bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil aini nadaru ila nisa'i al-ajnabiyah. Ini satu pasal menerangkan dari sebagian perkara maksiat ainun atau aini mata. Nih artinya jinah mata, yaitu nadoru ilan nisa'i, melihat kepada perempuan, ajnabiyati, yaitu kepada perempuan lain yang bukan muhrim. Nah ini Bu, itu dosa. Nah ini urus ini. Ada yang berpendapat ini saklek, artinya seorang laki-laki itu tidak boleh melihat perempuan yang bukan muhrim. Ini sering terjadi kalau pengajian itu, kalau biasanya kalau pengajian di majelis taklim itu ada sekat. Ada yang seperti itu. Saya kalau di pondok di sana kiai itu ditutup. Ya, ditutup. Jadi nggak lihat langsung gini. Itu ayat mentafsirkan secara lugawi, secara bahasa. Jadi tidak boleh melihat. Cuma kalau melihat seperti itu, pentafsirannya adalah ada kelemahan ketika kalau di pengajian mah ditutup, ai di luar henteu. Ningalian jojor alatan kan kayak gitu kan. Da ayeuna mah kieu Bu masalahnya. Kalau saya ke pengajian ke Cigelang, kalau pengajian di kampung-kampung itu senang Bu. Apa senangnya itu? Kalau lihat pengajian ibu-ibu, bapak-bapak itu kayaknya kiamat masih jauh. Kiamat tuh kayaknya masih jauh lah. Kenapa? Tertutup aurat. Terus juga pengajian rajin. Kayaknya kiamat jauh deh. Tuh nu ngomongkeun batur gitu. Tapi lamun geus ka kota, kiamatnya sih kana deukeut, Bu. Karena tanda-tanda kiamat aya kabeh. Ya Allah gitu kan. Bujang. Kaluhur ibu karena bujang gitu kan. Baju malah recet gitu kan, teu ditingali kumaha gitu, molotot wae da bunga. Ditingali dosa, ditingali da barang alus kan gitu kan. Jadi naulang Bu. Jadi ciri-ciri kiamat teh da deukeut di kota mah Bu. Kamaksiatan teh loba. Jinah mata, iya. Makanya ada seperti ini Bu Eba. 1 kali rezekimu, 2 kali dosamu.
Tah, tapi sok aya nu melesetkeun hadis ieu. 1 kali rezekimu, 2 kali dosa. Pas ningali sing lila cenah. Kayak kedua kali mah dosa sih teh. Pas ningali wah rezeki terus we cicing. Aya sia meni lele teuing, lamun balik deui dosa cenah kitu rezeki. Jadi Ibu, hati-hati, ini jinah mata. Nah sekarang bagaimana korelasinya? Pertama, nanti di dalam bahasan ini adalah boleh seperti ini. Ya, saya menerangkan di beberapa majlis, karena selaku MUI harus ngelurusin tentang hadis ini bahwa silahkan para ulama ada yang berpendapat tegas tidak boleh. Jadi kalau pertemuan harus ada sekat. Tetapi para ulama yang lain berpendapat boleh asal melihatnya tidak secara syahwat. Pas ningali bukan muhrim kieu ningalikeun merong. Mantap gitu. Wah, eta secara syahwat. Kalau lihat kayak gini mah, jeung pengajian ieu mah saya enggak ada syahwat, Bu. Da syahwatnya mana tuh lulus malah komo katirisan ningali. Kalau jujur kalau santri saya ya ABG. Makanya saya kalau ngaji kebanyakan kieu we gitu. Ngerti? Gitu. Gitu. Ya belum pada nikah semua. Gitu. Kalaupun aya ini tong ini mah kewe ini mah ibu ABG ieu mah gitu. Kadang kalau di saya kan pengajian ibu-ibu itu kan Senin sore digabung sama yang santri. Nah, ada daek ngaji teh ningali kitu. Pada tujuan nama ningali ABG kan kaninikeun gitu kan. Dawa sawat ini mah Bu, kayak ibu kayak gini ya punten ya saya juga enggak ada. Ya ada sawat tapi bukan sawat nafsu Bu, bukan sawat nafsu. Karena kan semua udah punya anak kan. Hah? Sebutkan mamah muda nu dieu mah lebih muda gitu kan. Nah, jadi jangan melihat sila sawat ulang ngaji teh mencrong ka hiji jamaah gitu. Bah kayaknya gitu. Nggak boleh gitu. Nah, hati-hati karena jinah itu ada 3. Satu ada jinah yang disebut al-laman. Yang kedua ada jinah muhson. Yang ketiga ada jinah goer muhson. Jinah al-laman itu adalah jinah yang dilakukan oleh panca indera. Satu ada yang disebut dengan jinah ainun, yaitu jinah mata. Yang kedua ada jinah kolbiun, yaitu jinah hati. Ada jinah yadun, apa? Tangan. Ada jinah kaki, apa bahasa Arabnya? Rijlun, yang dilakukan oleh kaki. Ada jinah apa ini? Bahasa Arabnya udunun, jinah telingun. Si antu bahasa Arab deh. Udah un kabeh gigi huntuun menyambut. Ieu rambut. Ayo rambutun kan? Rambutun tidak semua un kabeh. Jinah ainun, jinahnya dari apa? Penglihatan. Melihat. Itu hati-hati Bu. Kalau jinah telinga, jinahnya pendengaran. Kalau jinah tangan, megang apa? Memegang perkara yang dilarang. Ayeuna bakti kotok eta jinah teh. Bisi eta nya bakti kotok dilarang teh. Tah henteu aya kitu mah nya. Bisi aya menyebut dilarang loh. Nya bakti kotok berarti jinah. Henteu atuh mah nya. Nya bakti kotok jinah gitu kan. Gitu kan. Terus jinah kaki berjalan. Sekarang Ibu, kalau di sini ada pengajian, di sini ada organ tunggal,
Kira-kira kaki kita melangkah kemana? Hah? Ini ada pengajian. Ini ada organ Tuhan. Iya, suku kemana lempang ya? Ke mana? Ke pengajian atau ke organ Tuhan? Ke mana ya? Abdi mah ka pengajian ya Pak Ustaz. Ngan puter ka ditu. Sambil lewat. Nah, Bu, hati-hati. Itu juga termasuk maksiat oleh kaki. Nah, sekarang kesimpulannya gini. Jinah ini sebetulnya kan dilarang, wala taqrabu jinah. Kan jangan mendekati hati-hati ngedengarin, melihat, melangkah. Karena kalau setan itu kan gimana keinginan kita, Bu. Kalau keinginan kita seperti itu, ya setan ada di situ. Kayaknya seneng deh kalau kayak gitu. Nah, setan ada di situ. Seneng ka awewe ieu. Nah, setan nempel di situ. Ngagarantung dina bujurna teh setan teh. Hai. Setan teh. Gitu. Jadi bahaya bisikan setan. Cepet nih, yang kedua. Jinah itu ada disebut jinah muhson. Apa jinah muhson? Jinah muhson itu jinah yang dilakukan, punten bahasanya kasar, yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Yang sudah menikah memasukkan hasafat fil farji kepada bukan istrinya. Dalam kurung selingkuh, itu jinah muhson namanya. Apalagi sampai menyetubuhi si perempuan lain bukan istrinya, itu jinah muhson. Itu jinah paling gede itu. Naudzubillah sanudzubillah. Jadi nanti itu kan ada yang peristiwa Mi'raj itu kan Rasul melihat ada orang makan daging mentah terus dimakan. Sementara daging masak didiemin. Nu atawe di daharan, nepi ka mural utah, kaget. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, Jibril itu siapa? Kata Jibril itu adalah umatmu yang waktu di dunia dia sering memakan makanan daging mentah. Sementara yang matang disimpan tidak dimakan. Siapa? Perempuan yang bukan istrinya, dia kata bahasa fikih dialap suka. Disetubuhi sementara istrinya tidak disetubuhi. Itu namanya jinah muhson. Ada jinah guer muhson. Guer muhson itu artinya yang belum menikah melakukan setubuh. Nah, itu guer muhson namanya. Nah, lantas dosanya gimana? Karena dosa besar, kalau dia belum bertobat sebelum meninggal dunia, neraka jaminannya. Dan dia harus dirajam. Berapa dirajamnya? Kalau yang belum menikah dirajamnya 100 kali. Kalau yang sudah menikah 200 kali. Bahkan dalam kitab yang ini dihad sampai mati. Dihad itu apa? Dilemparin pakai batu. Hanya hati-hati, kenapa sih kalau menikah itu punten-punten saja bagi seorang istri itu benar-benar harus pelayanannya memuaskan. Servisnya harus full tank gitu. Jangan sampai formalitas. Karena kebanyakan suami itu melakukan perselingkuhan itu karena istri, gitu. Oh, bapak saya kurang gimana sih memaksimalkan pelayanan kepada suami saya, tapi suami saya gitu wae, suamina nu teh eling gitu. Suamina bener mah insyaallah enggak. Nah, hati-hati, ini masalah bab pertama tentang masalah zina mata, ya. Itu saja mungkin pertemuan pada sore ini. Pertama tentang menyelesaikan tadi amalan. Ternyata kita melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan kita terhindar dari ghibah, ingin dibayar, sombong, ujub, tidak ada tenggang rasa, khianat dan ria. Nah, mudah-mudahan sifat itu jauhi
Sehingga amal kita dari langit 1 lewat, kedua lewat, ketiga lewat, 4, 5, 6, 7 lewat, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masalah zina, hati-hati dosa mata. Klasifikasinya zina itu ada zina alaman, yang zina panca indera, mata, telinga, kaki, hati, semua panca indera. Karena zina itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Kalau udah muncul NK, ada niat dan kesempatan. Hati-hati, zina itu bisa. Karena itu senjata yang paling ampuh yang dikuasai, yang dipegang oleh setan untuk menghancurkan. Karena zina itu bisa kena ke siapa saja. Mau kiai, mau ustadz, mau ajengan, mau ulama, mau pejabat, mau gubernur, mau insinyur, mau tukang sayur, mau tukang bubur, kabeh bisa kena zina. Mau laki-laki, mau perempuan, mau yang sudah menikah atau yang belum. Abdi mah tos nikah, kebanyakan, banyak juga sekarang yang sudah menikah juga. Yang kedua, zina muhson, zina yang sudah punya hati-hati, dan zina goer muhson. Itu saja Bu ya, jelas ya? Kayaknya nggak ada pertanyaannya, cukup ya. Itu saja pertemuan sore ini. Masih ada 1 jam menjelang maghrib. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakta an kulli sahabati Rasulillahi ajmain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'adhimani sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balikna Ramadan, wa balikna Ramadan, wa balikna Ramadan, wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.